polemik pagar makan lautan ini muncul, Mas. Ini karena ada SHM itu, sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan itu yang mencoba memprivatisasi laut kita itu. Seandainya tidak diprivatisasi dengan hak milik atau hak guna bangunan, kalaupun hanya nancepin bambu misalnya, nggak ada soal sebenarnya itu. Hanya tancap bambu saja. Hanya tancap bambu saja. Kalau di kampung-kampung di daerah-daerah itu kan banyak nancap bambu ya misalnya. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini laut ini mau diprivatisasi, itu yang jadi soal. Apalagi kemudian menjadi hak milik. Itu yang jadi soal. Makanya ketika tahun 2023 itu keluar yang namanya sertifikat hak milik atau hak guna bangunan itu, maka muncul polemik itu. Berangkat dari situ ramai mulai. Ramainya dari situ. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab misalnya? Itu kan? Saya kira gini, siapa yang bertanggung jawab itu kita runut dari putusan MK ini dulu. Setelah ada putusan MK nomor 3 ini tahun 2010 kalau nggak salah Mas ya. Maka itu kemudian sebagai tindak lanjut terhadap putusan MK ini, maka DPR membuat undang-undang untuk merevisi undang-undang jaminan terhadap pesisir itu, Mas. Oke, jaminan terhadap pesisir. Nah, itu yang kemudian membagi 2 klaster, Mas. Oke. Klaster yang pertama untuk perairan ya boleh dikeluarkan HGB-nya ya selama ada syaratnya ini. Jadi nggak serta-merta kemudian mengajukan ya, selama pertama perairan itu di situ sudah ada abrasi, kemudian muncul daratan. Daratan itulah yang kemudian diperbolehkan untuk dikeluarkan hak guna bangunannya, sertifikat hak guna bangunannya. Kalau tidak ada yang masih bentuk perairan atau lautan, terlepas dari perdebatan 12 mil atau tidak itu prinsipnya janganlah memprivatisasi itu, Mas. Balik lagi prinsip dasar, tidak boleh. Tidak boleh. Ini dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Itu kan jadi prinsip sebenarnya. Nah, kalau kemudian dikeluarkan sertifikat ini atas dasar hukum apapun misalnya, apalagi saya dapat informasi atas dasar hukum peraturan daerah misalnya. Perda ini kalau dalam teorinya Henk Kelsen ya, Stephen Bauer teori, perda ini kan dikategorikan formal geset, Mas. Bahkan mungkin di bawah formal geset. Apa itu, Mas? Paling atas itu kan Grundnorm. Ya. Mohon maaf, paling atas itu stat fundamental norm, di bawahnya Grundnorm.